di situ. Ya, jadi COVID-nya bisa masuk. Nah, kalau kita COVID masuk langsung dia nempel, diedarkan ke seluruh tubuh, ya antibodi makan sama dia. Kalau wah ini ada musuh nih, antibodi gampang masuknya. Tapi kalau kita tidur, waduh, virusnya berkembang kayak selokan yang mampet, sehingga virus itu berkembang cepat, ya. Nah, antibodi kewalahan. Tapi kalau kita sering bergerak, sama dengan selokan kalau mampet, itu jentik-jentiknya kan numpuk tuh banyak. Tapi kalau lancar kita korek atau kita siram, beredar kan. Dengan beredar ke seluruh tubuh, antibodi seluruh tubuh menangkap itu. Kayak mainan cucu saya Pac-Man itu, dia makan tuh virus. Tapi kalau dia ngumpuk banyak karena banyak tidur, jarang olahraga, peredaran nggak lancar, sehingga banyakkan dia berkembang cepat daripada antibodi bisa memakannya. Itu prinsip kenapa kita harus gerak. Prinsip itu juga supaya membakar gula, membakar kolesterol, membakar asam urat dan seterusnya, ya, sehingga peredaran lancar, panas kan. Dan tentunya karena kita santai, senang, tadi endorfin keluar, sehingga kita santai dan tekanan darah pun ikut turun dan lain-lain, banyak itu. Jadi udah bukti ya, tinggal buka di internet aja di Google efek-efek olahraga. Ya, jadi seperti itu harus diperhatikan karena tulang ini, persendian ini penting untuk gerak. Sehingga waktu kita mau jatuh ke guide, saya pernah mau ke guide di depan kantor Menpora, itu ada rantai kan. Saya jatuh begini ya karena terbiasa, refleks saya langsung pakai tangan tahan begini. Ya tangan saya sih yang sakit ya, luka, tapi otak saya, badan saya aman gitu. Jadi itu salah satu. Atau banyak orang jalan karena tidak terlatih, ya dia turun dari bus salah injak kan, injak di pinggir ya, kepleset, jatuh mati. Atau jatuh di kamar mandi aja, lagi pusing atau apa, licin, jatuh kena kepala, mati. Itu karena tidak terlatih. Jadi ini saya berikan juga kepada para pemuda, sehingga Anda semua itu terlatih, baik fleksibilitinya, baik endurance-nya, baik kekuatannya maupun kecepatannya, sesuai dengan kebutuhan Anda, terutama itu ya, terutama untuk sehari-hari. Jadi kalau zaman dulu jalan kaki, masalahnya sekarang kita naik motor, naik mobil, itu ada pengaruh juga kayak hidup. Kita sekarang main SMS, telepon, chat. Jadi permainan zaman sekarang itu menghambat perkembangan fisik kita dengan baik. Permainan komputer, nonton internet, nonton Netflix. Jadi fisiknya berkurang. Padahal COVID ini lebih senang kalau orang tiduran memang. Oleh sebab itu saya kepada warga saya, kemarin saya kasih ini juga kepada lingkungan saya bilang kalau Anda sudah mulai sesak napas, lawan. Apa itu? Jalan, hiburan, lari di tempat kalau nggak mau keluar. Kenapa? Karena kalau oksigen masuk banyak, Anda tidak usah pakai ventilator, ya kan? Ngapain, saya bilang, buka mulut aja. Jadi virus yang mau masuk juga tidak ada kesempatan, dan kalaupun dia masuk akan dimakan oleh antibodi karena dia tidak masuknya banyak-banyak. Itu kan termasuk loading virus yang terbesar banyak itu ada di rumah sakit. Kedua, ada di orang sakit. Oleh sebab itu kalau orang sakit sebaiknya pakai masker lah atau nggak usah keluar. Ya, yang ketiga, di hotel yang tertutup atau restoran yang tertutup itu loadingnya tinggi. Tapi kalau Anda olahraga di luar, virusnya nggak ada. Ya kan, virusnya kan Anda sendiri. Ya kan, dari mana virusnya? Virus itu ada di manusianya. Virus itu bukan jalan-jalan gitu loh. Dia ada di inangnya. Inangnya itu manusia. Banyak yang nggak ngerti. Jadi saya kalau olahraga nggak pernah pakai masker karena ngapain, saya sehat. Ataupun ketua RT tetangga saya, kita pakai jarak, lari sama, tidak pakai masker karena dia sehat, saya sehat gitu loh. Jadi kita harus bagus, sehingga satu-satunya jalan yang paling murah jalan cepat, atau olahraga murah jalan cepat, atau olahraga jogging ya. Nah itu yang paling penting kita. Nah sekarang secara psikis ya, apapun yang Anda pikirkan, ada kan di makalah saya itu, coba yang atau elektro teori-teori tadi. Nah ini nggak usah, ini udah tadi terlalu dalam nanti.
Yang tadi yang awal tuh ada di teorinya asiklis reaktif, ini udah tadi pengulangan ya frekuensinya. Yang tadi yang ada elektromagnetik di atas, masih di atas kayaknya ya. Terus di atas ke atas lagi, ini neuromuskular ya. Ini saya terangin aja deh. Kalau ini neuromuskular itu ya Anda mendapat terangsang dari luar kan. Dari luar itu masuk ke susunan saraf pusat ya. Ya, susunan saraf tepi dulu di sumsum tulang belakang, tapi dia harus lapor ke pusat ini paling atas nih. Hirnstam, bahasa Jerman ini. Terus nanti dari situ dikirim kepada kaki. Itu namanya sensomotorik. Jadi aferen atau reseptor namanya. Terus ya, eferen itu biasanya sudah ke arah gerak, dia namanya sensomotorik. Jadi ada saraf sensorik yang menerima atau nama lainnya saraf reseptor. Terus dari sel, dari pusat dikirim kepada apa nih, organ mana? Oh, organ otot untuk lari umpamanya. Itu sensomotorik, dari sensorik dia ke motorik untuk lari, untuk cepat ya bergerak. Tergantung kita sekarang mau lari kopling 1, 2, 3, 4, 5 tadi ya. Jadi yang otak ini yang atur ya. Oke, terus ke atas. Jadi ada teori lagi di atas yang tentang Einstein. Albert Einstein, coba di atas, mundurin dong ke atas. Yang ada gambar manusia itu elektromagnetik di awal-awal. Terus ke bawah, terus ke bawah. Siapa yang ininya? Yang ke bawah itu mah ke atas. Ya, supaya tahu. Terus. Nah, udah coba di itu, terus. Ya udahlah. Gak apa-apa, nanti kan difotokopi, ya. Difotokopi terus ke bawah. Terus ke bawah lagi. Terus. Kita masuk ke psikis sekarang. Terus. Ini kan masih fisik. Nah, ini. Ya kan? Nah, ini. Tadi aja dulu. Yang tadi ada gambar itu orang tua. Gambar orang tua ini udah terus ke atas. Terus. Nah, ini stop. Nah, jadi kenapa saya bilang fisik itu dipengaruhi oleh psikis? There is nothing in this world that can trouble you more than your own thoughts. Kalau Anda berpikir negatif, ya, Anda, waduh, gue takut nih, gue mau diuji begini, udah rasa takut. Akhirnya apa? Anda sakit. Asam lambung meningkat, ya. Tapi kalau Anda terlatih, Anda biasa nih, gue udah sering baca. Nah, ada persiapan kan? Dalam ilmu manajemen juga begitu, ya kan? Persiapan adalah setengah daripada keberhasilan. Nah, kalau Anda mau ujian, Anda mau bikin suatu program tanpa ada program, ya ngawur namanya ya. Jadi semuanya itu dari Anda. Kalau Anda pikir, gue sakit nih, Anda bisa sakit beneran ya. Gue iri nih, ya Anda bisa sakit. Pokoknya saya kalau udah sakit, udah mulai batuk atau apa gatal, ini paling penting ya, tolong didengar. Kalau Anda gatal lehernya, mau batuk, Anda ngomong aja ke diri Anda. Kan otak tadi yang mengatur tubuh, ya kan? Ada yang disebut otak sadar, ya, conscious sadar, memerintah kepada alam bawah sadar, subconscious, unconscious. Jadi otak itu 1% yang berpikir, 90% kayak kata Einstein, melakukan sesuatu. Nah, dia perintah kepada leher umpamanya, saya gatal ataupun mau batuk, saya tinggal ngomong aja, batuk hilang. Perintah ya, kalimatnya perintah, afirmasi. Batuk hilang, gatal hilang, coba aja. Karena banyak, dulu waktu saya buka praktek di kampus, ya kan, ada teman saya, profesor, dipanggil dokter dulu sama-sama, belum profesor masih, tapi karena saya dokter, dok, saya itu waktu kecil sering itu mandi telanjang kok nggak pernah kena flu ya. Sekarang kena dikit aja hujan, langsung flu. Saya bilang yang salah Anda. Kenapa? Ya Anda bilang kena sedikit hujan aja sakit, ya pasti sakit. Anda udah apa? Anda udah persepsi, Anda sudah sugesti diri Anda.
Anda harus bilang, oh nggak apa-apa, sakit hilang, atau kalau sudah sakit, oh nggak apa-apa. Dan dia bilang, oh benar juga ya. Ya iyalah, orang kamu kena hujan, Anda kena hujan, Anda bilang, wah ntar lagi gue sakit. Ya Anda udah sugesti ya. Mesti Anda, jadi sugestinya apa? Anda bilang nggak apa-apa, gua dulu telanjang mandi nggak apa-apa. Nah itu, lanjut. Nah ke apa nih gambar yang bawahnya tadi yang berdua itu, tolong turunkan lagi, turun itunya paparannya. Saya nggak bisa atur soalnya dari sini. Yang tadi elektromagnetik, ya teori-teori tadi yang biru, yang 2 orang berdiri. Tolong diituin, gimana ya? Turunin. Yang sesudah gambar tadi. Oke, jadi teori-teori itu menyatakan yang ini ya, yang gambar 2 orang di bawah bapak, di bawah profesor tadi. Nah ini ya. Jadi Anda berpikir itu adalah elektrik, karena tubuh manusia terdiri dari sel positif dan negatif. Jadi Anda kalau berbuat positif, efeknya itu come back to you itu positif. Ya, karena magnetik itu menerima. Ya, tapi kalau you kirim negatif, you dapatnya negatif nanti. Sama kayak kita kalau di depan kaca kita nunjuk, lu gila juga ya. Nanti kan nunjuknya, wah, gua nih, gitu kan. Ya kan jadi gitu. Nah kalau kita berhubungan baik, ya kita berpikir baik, ya kita membuat meradiasi kebaikan kepada orang lain sehingga kita dapat radiasi kembali yang baik. Kalau kita senyum ke orang senyum lah. Kalau kita mukanya marah, cemberut, ya pasti orang itu juga cemberut marah sama kita. Itu sebenarnya kehidupan biasa itu. Karena kita semua punya agama, kita punya pengetahuan. Kenapa kita nggak pakai itu untuk kepentingan kita? Sehingga saya kadang-kadang bilang, you are what you eat, you are what you sing. Ya, Anda adalah Anda. Apa yang Anda pikir, kalau Anda berpikiran negatif, iri ya itu merusak Anda. Ya kan, ngapain? Kalau bisa Anda bikin surga dunia gitu, berpikir yang baik-baik. Ya jangan tunggu surga di akhirat, ya kan? Berbuatlah baik, kan ajaran agama juga. Terus lanjut, jadi seperti itu. Jadi ini ada latihannya. Coba lanjut ke bawah, ya. Coba lihat. Nah untuk itu, ya tanda-tanda tadi. Ada tanda-tanda sakit yang bisa di periferi, itu kan dibuktikan dengan tanda-tanda nih aktualisasi ya. Yang paling penting kan Anda mesti kerja supaya Anda dapat apa? Kebutuhan fisiologi, tidur, ya bisa makan, bisa terus nanti safety. Ini aja Anda pikirkan, ya kan? Self aktualisasi ya. Saya karena mungkin hubungan baik kepada saya sehingga saya jadi ketua-ketua terus. Sampai di kantor Menpora sebagai deputi, alhamdulillah puji Tuhan ya. Karena kita pertama fokus kepada ilmu kita, kedua kita bisa melakukan apa yang dibikin oleh teori motivasi seperti need assessment yang seperti ini kan. Anda udah tahu teorinya kok, ngapain kita bikin macam-macam ya. Sehingga seperti Mbak Reka tadi bilang, ya Prof gimana resepnya? Ya inilah prosesnya ya saya berikan juga kepada pemuda kita dan atlet kita dan instruktur. Oke, nah selanjutnya kalau kita stres ya itu bisa terjadi kalau kita overtraining, artinya kita melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Dosis latihannya tidak pernah latihan, tidak pernah mulai dari bawah, tahu-tahu kepengen punya ini, pengen latihan seperti orang lain, ya kita harus step by step lah ya. Nah itu nanti ada tanda-tanda stres pada tubuh kita. Tanda-tanda stres seperti apa? Anda mesti tahu ya, pernapasan normal manusia itu berapa sih? Pernapasan normal Anda, nanti kita latihannya, adalah 12 sampai 16. Begini caranya untuk mengetahui Anda itu normal apa enggak napasnya ya. Oke, siap. Lihat saya ya. Tarik, keluar. Tarik, keluar. Oke, kita lakukan itu ya. Tapi dalam waktu 10 detik atau 15 detik ya. Jadi kita lakukan seperti itu. Ada yang punya jam nggak? Aduh saya nggak. Tunggu saya ambil jamnya dulu ya. Tunggu.
jam saya. Oke, jadi saya udah punya jam nih, ya. Oke, jadi lihat ya. Definisi pernapasan itu adalah tarik, keluar. Itu namanya respiration, inspiration, menarik dan mengeluarkan expiration. Itu namanya respiration. Apa nih? Ya, inspiration, tarik, keluar. Itu namanya respiration. Oke, kita mulai ya. Siap, mulai. Tarik, terus tarik, keluar. Tarik, keluar. Oke, selesai. Berapa ayo? Nah, tadi umpamanya 4 ya. Tarik sama keluar 1. Tapi bisa aja ada yang 4,5, ada yang 3,5. Nah, karena saya hitungnya 15 detik untuk dapat 60 detik atau 1 menit, Anda harus kali 4. Jadi kalau 4 dikali 4 berarti 16 normal. Ada yang 5 kali, berarti kali 4 20. Batas normal atas. Ada yang cuma 12 karena 3 kali. Itu batas normal bawah. Nah, itulah normalnya. Normalnya itu kita ambil tengah. Berapa jadinya? Antara 12 sampai 20. Tengahnya mana? Middle-nya, ya kan? Range rata-ratanya ada di berapa? 14, 16. Itu normal. Nah, kalau Anda dalam 1 menit, ya, kali 4 tadi kan, 12 atau 16, itu masih normal, paling tinggi 20. Nah, kalau Anda sudah di atas 20, 22, kayak seperti ini, itu tanda-tandanya tidak normal. Itu kecuali kalau Anda olahraga. Itu satu, pernapasan yang normal. Kedua, ya kan, Anda harus ukur denyut nadi. Oke, siap. Tahu kan denyut nadi bisa di leher, bisa di sini. Ya, ini praktis-praktis yang Anda harus tahu memang. Ya, oke. Saya lihat jam dulu. Ya, denyut nadi dihitung. Semua pegang denyut nadinya, mau di radialis di tangan, ya, ataupun di leher. Siap. Hitung ya detakannya. Mulai. Selesai. Ya kan? Bisa aja ya. Saya kan karena saya narik barusan saya hitung, berarti saya kan barusan 20 ya kan. Kali 4 berarti 80 karena saya baru naik turun ambil ke bawah jam saya sambil lari. Nah, bisa aja Anda ada yang 70. Jadi sebenarnya denyut nadi yang normal itu ada di antara 60 sampai 80. Ya. Tetapi denyut nadi kalau sudah di atas 90 tanpa aktivitas, ya kan? Itu tanda-tandanya udah nggak benar. Ya, itu tanda kedua, ya. Tadi denyut nadi pernapasan sudah di atas 20. Kalau kita lagi santai, terus kedua denyut nadi di atas sudah di atas 80, 90, ya. Kecuali nanti pemanasan, Anda disuruh memang denyut nadi harus 120. Selanjutnya kita hitung berat badan. Berat badan itu prinsipnya tinggi badan secara normal ya. Tinggi badan Anda, umpamanya saya 165 dikurang 100, jadi normal saya 65 mestinya. Tetapi ya kan, tambah lagi plus minus, artinya bisa ditambah plus 65 ditambah 10%. 65 tambah 6,5 berarti saya maksimalnya itu kalau ditambah 10% berarti 65 tambah 6,5 menjadi 71,5. Nah, itu yang disebut dengan berat badan maksimal saya. Oleh sebab itu saya harus jaga di situ, normalnya 65 tapi saya bisa main di range antara 65 sampai 71. Jadi kalau saya sudah 72, wah udah berat badan saya nih.
mulai malas bawaannya. Jadi saya jaga selalu di 69. Ya kan, normalnya 65 kok. Tapi kalau zaman dulu saya masih muda, masih SMA, itu bisa 65 bisa. Sekarang puyeng saya kalau 65 terlalu rendah gitu loh. Oleh sebab itu jaga. Nah, jaganya gimana? Jangan banyak makan gula-gula yang tersembunyi di kue-kue, ke kopi manis, nasi. Kalau mau makan nasi, nasi dikit. Kopi boleh, tapi kalau nasi banyak, kue-kue dan lain dihindari supaya berat badan, karbohidratnya tidak mempengaruhi berat badan nanti. Jadi gemuk kita. Ya, itu nanti menjadi lemak ada di otot, ada di pembuluh darah, ada di jantung, sehingga mempengaruhi kerja energi daripada organ-organ. Nah, itu berat badan normalnya ada di 65 sampai tambah 10% lah ya. Wanita juga sama ya, wanita itu sama tinggi badan dikurang 100. Bisa Anda wanita itu biasanya turunlah 10%. Jadi saya juga bisa 65 dikurang 6,5 ya. Kan minus. Kita ambil plusnya tadi tambah 65. Kalau minus kan berarti saya bisa sampai 56 gitu kan. Kurang 6,5 kan. Tapi saya karena sudah ototnya sudah terbentuk ya, badannya sudah segar dengan 69-70 ya, saya main di situ aja. Sebab juga secara teori kalau kita terlalu terlalu tinggi itu di atas 70 obesitas namanya. Ya, dan bisa juga kalau terlalu rendah bisa kena kanker. Itu ada penelitiannya, buka Google ya. Jadi terutama untuk yang udah tua. Jadi 3 parameter ini sangat penting sehingga Anda bisa mengatakan diri Anda normal atau enggak. Kalau denyut nadinya sudah di atas ya, di atas 90 padahal masih dalam posisi duduk, berarti something wrong nih. Apa badan saya lagi hangat atau gimana nih? Tadi soalnya mempengaruhi panas kan. Kecuali Anda mau olahraga, memang harus pemanasan, mobil aja pemanasan. Baik, kalau tubuh kan harus 120. Selanjutnya, pernapasan normal itu 14 sampai 16. Tadi di atas 20 berarti something wrong. Anda udah belum ada bunyi lagi, ngik, berarti Anda ada asma tuh, ya kan? Tanda-tanda itu menyatakan Anda udah sehat gitu loh. Jadi ini tanda-tanda sehat yang sangat prinsip ya. Terus berat badan Anda ada di mana? Masih di dalam normal, range normal, atau sudah over, atau saking penyakit atau sakit apa sehingga malah rendah daripada normal. Boleh rendah dikurangi 6,5, 10%. Tapi kalau sampai di bawah itu, itu namanya tanda-tanda Anda juga sakit gitu loh. Oleh sebab itu harus tahu prinsip-prinsip tadi ya. Jadi itu yang paling penting. Nah, kalau udah sakit ya, ada gejalanya. Itu juga disebut dengan overtraining atau nama stres. Pertama, badan Anda demam kayak COVID sekarang kan. Kalau badan Anda demam, panas, itu bahasa Latinnya namanya kalor, dari kalori. Suhu Anda sudah di atas berapa kali? Lupa saya kasih tahu. Suhu badan kita kan 37 sampai 38. Kalau baru bangun 36. Oleh sebab itu kalau Anda masuk di mall atau di mana, kalau sudah di atas 38, 39, Anda dilarang masuk. Berarti Anda ada sesuatu. Mungkin tadi saya lupa suhu badan Anda pakai termometer tadi, termogan, infrared. Saya bilang infrared. Ngerti ilmu iptek. Jadi kalau dokter lain ekonomi jangan campur di kedokteran, karena orang kedokteran lebih ngerti gitu kan, sehingga nanti salah ngomong lagi dokter tapi ngomong hati-hati kalau berenang bisa mengandung. Gimana ini dokter malu-maluin dunia aja. Indonesia jadi dimaluin di dunia. Saya baca saya kan suka nonton Deutsche Welle ya, karena saya dari Jerman, siaran waduh sampai keluar ke sana seorang pejabat Indonesia mengatakan hati-hati berenang karena bisa mengandung. Aneh kan? Ya itu kalau nggak tahu ilmu jangan masuk ke situ deh. Kesian nanti orang ketawain, nih orang ngomong apa ya? Ya kayak kemarin profesor ngomong COVID nih, dari awal sampai akhir itu ngawur semua. Karena saya kedokteran, saya bilang ini ngawur nih ngomongannya. Dia nggak ngerti mana ada antibodi cairan. Antibodi namanya antibodi ya. Nggak ada antibodi cairan diminum. Antibodi itu yang dibuat oleh bodi masing-masing. Anda darahnya O, ya antibodinya itu akan mengarah ke O, antibodi ke darah A. Kan ngawur bisa diminum. Ya itu namanya jamu.
itu sorry, Anda buka Google aja udah ketahuan siapa dia, ya. Jadi seperti itu, hati-hati lah kalau bicara, kalau nggak punya ilmu di situ jangan sembarangan lah. Ya, nah ini tanda-tanda overtraining, ya. Kalau kita sudah mulai overtraining, nama lainnya itu stres. Tadi denyut nadi naik, suhu badan naik, ya, pernapasan cepat, nah, itu nama lainnya sakit. Nah, COVID itu seperti itu juga, ya. Jadi kalau Anda sudah panas, bahasa Latinnya kalor, dari kalori, ya. Ada demam, sudah di atas 38, hati-hati, berarti something wrong, ada sesuatu di tubuh Anda. Oke, baik. Prof. Itu bisa kan tidak normal, mestinya kan 36, 37. Iya. Itu. Selanjutnya, Anda mulai rasa nyeri di badan. Itu namanya dolor. Ini prinsip apa yang sakit, dolor artinya nyeri, seluruh badan sakit, ya. Ketiga, ada merah, muka merah, ada semua. Kalau kita alergi, kalau kita sakit kan merah badan, itu namanya rubor. Ada 5 prinsip itu, prinsip sakit atau tanda gejala-gejala sakit, ya, dari fisik, ya. Jadi udah itu. Dan selanjutnya nyeri, dolor, merah, rubor, ya, panas, demam, kalor, kalori, bengkak, badan Anda bengkak gitu, Pak. Masa bengkak seperti itu tumor namanya, bukan kanker, ya, beda, ya, jangan sembarang ngomong, tumor, kanker beda. Dan terakhir itu fungsi lesi. Fungsi lesi artinya gangguan fungsi. Jadi kalau Anda cedera di sini atau ada bisul, mau gerak di muka, mau digerak di tangan, kayaknya terganggu. Itu namanya terganggu fungsi lesi. Lesi itu gangguan fungsi. Ya, jadi prinsip itu Anda harus punya itu, ya. Oh, ini saya tanda-tanda sakit. Nah, bagaimana saya lawan itu? Tadi kita harus bahagia, kita gerak supaya endorfinnya keluar, kita jemuran, berpikir positif. Jadi ini penting. Nah, itulah tadi beberapa ini yang penting. Mungkin saling bertanya lebih bagus kali, ya, supaya lebih lebih hidup, ya. Jadi kalau Anda selanjutnya mau baca punya saya, Anda buka di Google aja, cari nama James Sangkudu, atau di YouTube, search Wikipedia, di Orchid juga ada, ya. Jadi sudah mendunia lah bukunya, saya nggak jual. Jadi Betul. ini membagi kepada seluruh. Amin. Jadi seperti itu. Jadi kita kan membawa nama baik universitas dan bawa nama baik Indonesia juga, ya. Sekian Mbak Reka, mungkin lebih banyak bertanya kali, ya. Ya, baik, terima kasih Prof. Ya, Terima kasih Mbak Reka. Terima kasih Prof. James. Tadi di akhir yang disampaikan oleh Prof. James adalah stres latihan dengan gejala-gejalanya. Nah, bagaimana cara menghindari stres pada latihan itu, ya tetap harus bahagia gitu. Betul. Mungkin nggak sih Prof, kalau atlet pun mengalami stres latihan? Ya, Karena kelebihan beban latihan atau gimana Prof? Cara mengantisipasinya atau cara terhindar dari stres latihan, karena kan kondisi atlet yang mengetahui atletnya sendiri, apakah faktor pelatih itu juga berpengaruh gitu Prof? Ya tentunya tadi saya udah kasih tahu, ya, oleh sebab itu ini kan saya berikan juga kepada instruktur untuk pelatih tahu ada tanda-tandanya. Oleh sebab itu kan nanti kan sebelum latihan biasanya kan semua pelatih itu bilang, ayo pegang denyut nadinya berapa sekarang, denyut nadi normal, ya. Terus udah tahu denyut nadi normal, nanti kita masuk ke badan denyut nadi pemanasan, ya, 120. Nah, mau masuk di inti kopling berapa? Apa kopling 80% atau kopling 4 atau kopling 5, 90, 100%. Nah, ada yang tidak terlatih, untuk dia itu stres, dia ketinggalan kalau lari, ya, udah jelas, ya. Nah, tanda-tanda stres itu akhirnya dia mulai nyeri, mulai rasa sakit, tidak cocok dengan dosis latihan yang diberikan oleh pelatih. Oleh sebab itu segeralah berapa denyut nadinya. Kalau denyut nadinya sudah sangat tinggi, hati-hati, udah berarti Anda sudah stres. Oleh sebab tadi saya udah kasih tadi gejala-gejala stres atau sakit tadi, ya, apa itu? Nyeri, ya kan, muka mulai merah, ya, terus merasa sesak napas, ngomongnya udah satu-satu, mulai pusing, ya, karena kekurangan oksigen. Jadi seperti itu. Oleh sebab itu saya katakan kita turunin dosis. Jadi saya selalu kalau saya lari ini atau gerak apa aja, yang lain sudah terbiasa dengan cepat, dengan dosis yang tinggi. Saya mulai merasa sesak
sesak napas, kayaknya asam laknat maksudnya asam laknat sudah meningkat ya. Saya bilang laknat kepada mahasiswa supaya dia hafal, ingat pada asam laknat di dalam tubuh kita. Nah itu kita harus kurangin apa? Kita harus kurangin dosisnya. Jadi larinya dikurangin dosisnya, nggak apa-apa kita ketinggalan kesempatan kita tarik oksigen, sehingga oksigen masuk dia akan membakar asam laknat tadi ya, sehingga terurailah dia, kita mendapat second wind ya. Jadi kan saya ditanya RRI, Pak, kenapa kalau olahraga tidak boleh pakai masker? Saya bilang, Pak, kenapa dalam olahraga apalagi dia dosis tinggi? Karena kalau kita pakai masker, kesian O2-nya untuk membakar asam laktat itu berkurang. Belum CO-nya mau keluar. Mobil aja kalau kita pakai mobil kan keluar air. Air itu apa? Air itu keringat. Ya mobil nih ya. Sudah itu keluar apa? Asap apa? CO-nya ya. Nah kalau kita tutup mobil kita, apalagi mulut kita, ya berarti kan susah pengeluarannya, sehingga asam laktatnya meningkat. Karena asam laktat meningkat mempengaruhi otak, mempengaruhi jantung, rem otot, sehingga bisa pingsan naik sepeda, bisa disorientasi karena itu. Jadi seperti itu. Jadi orang justru mesti tarik nafas banyak supaya membakar asam laktat tadi. Itu. Jadi banyak yang kurang. Nah, kalau udah tahu gitu, kurangi dosis latihan, ya, rendahin, tarik nafas panjang, bakar tuh asam laktat, ya, sehingga Anda mendapatkan second wind. Oke, Itu, Mbak. Oke, Prof. Jadi memang pengaturan pernafasan tadi yang sudah diajarkan harus tes nafas dulu, terus cek nadi dan berat badan disesuaikan dengan program latihan. Oke, baik, Prof. Ini ada lagi yang mau nanya nih, Prof. Dari Unggul Fajar. Ya. Kita normalnya beristirahat itu dalam satu hari cukup 8 jam. Namun kalau tidur di jam 3 pagi, sama begadang, terus tidurnya jam 3 pagi, boleh nggak tidur siang sampai sore, terus balas dendam istilahnya, apakah itu baik untuk kesehatan gitu, Prof? Ya, jadi kalau kita itu mengganggu bioritmik, menurut penelitian bioritmik itu adanya di jam 2 siang maupun jam 2 pagi ya. Oleh sebab itu cenderung di seluruh dunia, ini di penelitian di Jerman loh, banyak kecelakaan kalau nggak terjadi jam 2 siang atau jam 2 tengah malam, karena bioritmik kita lagi turun, hormonnya turun itu ya. Jadi seperti itu, hati-hatilah. Tapi saya dulu harus kerja shift ya, kadang-kadang saya masuk jam 10 di pabrik karena cari duit, tapi saya punya mobil, akhirnya saya kerja shift, masuk jam 10 pulang jam 6 pagi. Nah setelah 1 minggu begitu, mulai ini, tapi kita dikasih 1 minggu off, itu ada aturannya. Jadi 1 minggu off itu kita santai, mengembalikan. Tetapi dalam olahraga beda lagi. Dalam olahraga itu kalau kita sakit cedera, 1 hari kita harus bayar latihan kita supaya dia kembali itu 3 hari. Jadi seperti itu kalau untuk olahraga. Jadi hati-hati kalau tidak latihan sehari, Anda mesti bayar 3 kali lipat. Ya, karena semuanya menurun, ya kan? Itu bagusnya kan ada di range yang biasa gitu loh. Jadi oleh sebab itu kalau ada yang cedera, saya suruh latihannya pakai imagine tadi. Anda ke lapangan liatin bagaimana teman-teman, terus Anda bayangkan seperti itu, seolah Anda ikut bermain imajiner gitu. Ya, gerak-gerak karena otak yang memerintah otot sehingga otot berkontraksi. Itu namanya neuromuskular imagining training ya, bisa seperti itu. Jadi semua itu bisa kok ya, tergantung sekarang apa yang kita mau latih gitu kan. Sudah diadakan penelitian di Jerman seperti itu, antara mereka yang latihan dengan beban sama latihan dengan berpikir, ditempelin elektronik ya kan, ternyata ada peningkatan, tapi beda karena ada ini 2 kembar, yang satu pakai beban, yang satu tidak pakai beban tapi pakai imajinasi, pakai rangsangan elektronik lah, ditempelin di badannya sehingga ada peningkatan juga. Itu kan sebenarnya latihan isometrik dan isotonik sebenarnya itu prinsipnya. Jadi Anda bisa latihan isometrik, bisa latihan isotonik. Isotonik itu kalau Anda bergerak ya dengan beban. Kalau isometrik Anda tegangkan aja begini atau Anda ngegantung, ya itu isometrik. Jadi ada model-model latihannya kok ya. Jadi baik, seperti Prof. itu. Iya.
Ini ada lagi, bagaimana mengendalikan kondisi psikis agar tetap bahagia? Dan jika rutin berolahraga setiap hari, berapa lama waktu yang tepat untuk berolahraga? Ini dari Adli Amanullah. Ya, saya 68 tahun karena saya tiap pagi melakukan itu. Ya kadang-kadang males sih, ya apalagi tidurnya udah jam 11, jam 12. Tapi saya harus lawan karena fokus. Itu namanya fokus saya untuk apa sih? Untuk kepentingan saya kok, ya kan? Nah kadang-kadang karena kurang tidur setelah olahraga saya bangun jam 5, jam 6, ya. Jam 6 olahraga, selesai kan jam 7 saya breakfast. Kalau umpamanya tidak ngajar, kadang-kadang kita mulai ngantuk. Nah, saya dengar musik, saya gerak-gerak badan gitu kan, sampai makan siang. Nah, habis makan siang ngantuk. Nah, itu saya balas dendam di situ. Tidur 2-3 jam cukup, ya. 1 jam juga cukup sih, karena kita yang penting yang malam itu diusahakan 6 sampai 8 jam. Makanya saya usahakan selalu saya jam 10 ya paling lama tuh udah naik tempat tidur gitu. Jangan buka-buka HP lagi, jangan buka-buka hoax dari internet atau handphone atau lagu-lagu gitu, karena nanti mempengaruhi diri Anda. Ya kan yang tahu diri Anda ya Anda lah, ya bukan orang lain. Orang lain kalau Anda sakit atau Anda nggak tahu, paling dia ngomongnya gini, kasihan deh, paling kasihan doang, ya kan. Kalau kita mati juga paling bilang kasihan, besok dia udah lupa. Nah, hati-hati, ya kan. Oke, ya. Ada lagi, jadi maksudnya disesuaikan dengan kebiasaan, ya. Dosis Anda. Kalau Anda dalam kerja kayak saya, ya saya akan terjadi adaptasi. Memang berat sih, sampai mimpi-mimpi karena 1 minggu kerja mulai sampai jam pagi kan, tanpa istirahat. Nah, tapi sudah itu kan terjadi adaptasi. Nah, adaptasi itu dibalas di 1 minggu off, dikasih libur. Itu ada aturannya, ya. Jadi seperti itu. Ya kalau mau rutin setiap hari, tapi jumlah jamnya mungkin diatur disesuaikan dengan kemampuan personalnya gitu ya, Prof. Nggak bisa dipukul rata karena teman kita 1,5 jam latihannya dengan waktu 1 minggu full. Nah, kita nggak bisa ikutin mereka juga gitu. Jadi harus disesuaikan. Disesuaikan dengan kadang-kadang gini, Mbak. Ya, umpamanya saya sama teman, dia sholat ya, subuh kan, habis itu kita jalan cepat dulu baru kita jogging. Paling 45 menit udah selesai. Ya kan, udah selesai. Kita balik ke rumah masing-masing. Terus saya masih nambah, saya dengar musik, saya sendiri, ya kan, pakai gini terus ya sesuai dengan ini kepentingan masing-masing lah. Jadi kalau Anda terlatih itu menjadi absolut Anda perlulah, karena merasa itu obat ya. Itu saya kasih kepada teman yang memang mau menurunkan gula, kolesterolnya. Jadi dia bilang, ya alhamdulillah Prof, saya turun, saya nggak perlu minum obat lagi, karena kita kan ceknya pakai tes darah. Nah kalau Anda tidak punya waktu, carilah waktu. Pagi itu kan paling bagus itu, karena hormonnya lagi bagus. Nah kalau umpamanya tidak punya waktu, sore bisa. Sore kan bisa pulang kerja, Anda melakukan seperti itu. Sore mulai jam 6 atau sampai jam 8, ya, jam 6, 7 sampai 8 lah. Jadi saya tiap hari, dosis saya tiap hari ya, dosis saya cuma 45 menit kok. Jadi seperti itu, jalan cepat dulu baru jogging, ya santai. Jadi kalau saya mulai ngos-ngosan karena kecapean, ya saya turunin dosisnya, saya jalan cepat. Itu aja, tarik napas terus, jangan sampai kita utang oksigen loh. Kalau kita ngos-ngosan berarti kita utang oksigen. Ya, tarik napas, buka mulut, jangan dari hidung, buka mulut. Nah kalau kita mulai flu, anak-anak saya juga gitu, Pak, flu, saya ini pusing kepala waktu anak-anak saya masih kecil. Saya bilang, nah itu mampet hidung, buka mulutmu. Nih, saya tekan hidung saya, buka mulut. Kan bisa juga napas dari mulut, saya bilang. Kenapa yang mesti mampet? Nah, sejak itu anak-anak saya udah tahu kalau flu, wah buka dari mulut kata papa. Terus lendirnya, nah, kalau bisa dikeluarin, kalau nggak bisa ya telan aja. Apanya cendol sendiri kok. Oke, Prof, makasih. Jadi tentunya selain ini juga ditanya agar kondisi psikisnya tetap bahagia, tentunya memilih olahraga yang disenangi ya, Prof. Ya, jangan jadi, terpaksa. betul. Ya, jangan terpaksa. Aduh, kepaksa. Kalau kepaksa udah jadi males dan gak bakal mau lanjut lagi. Kalau ini ada satu, pakai begini, pakai musik. Kalau sendiri saya ya goyang-goyang aja. Seneng ya. Disesuaikan dengan
kebugaran jasmani. Kalau tadi Prof bilang ngos-ngosan di awal itu. Betul. Awal ya ngos-ngosan. Nah, kalau misalkan ternyata tidak bugar, bagaimana cara meningkatkan kebugaran? Ya itu, jadi Anda bisa tahu, Anda jalan. Prinsipnya begini, mulailah dengan jalan 5 menit atau jogging 5 menit ya. 1 menit jogging 5 menit atau jalan cepat 5 menit, 1 menit Anda jalan biasa, santai. Itu Anda lakukan sampai 30 menit. Jadi 5, 1, ya kan? Nanti kan 5 yang kedua 1, 5 yang ketiga 1. Anda secara tidak langsung dapat 5 kali 5, 25 atau 30. Kalau 6 kali. Jadi itu namanya interval training. Ada intervalnya. Kalau Anda tidak biasa jalan cepat, ya jalan biasa aja, ya kan? Jadi prinsipnya begitu. Saya selalu mengatakan Anda mulai dengan 51 atau 21 lah. 21 itu artinya jalan cepat 1 menit, jalan biasa. Terus menit ke sesi yang selanjutnya 2 menit lagi jalan cepat, 1 menit lagi sampai 15 atau sampai 30 menit. Secara tidak langsung Anda mulai terlatih. Gitu. Tapi kalau sudah biasa ya 10 menit, 15 menit jogging aja terus. Nah, jadi tergantung dosis kita masing-masing lah. Kalau yang biasa mungkin ketawa, Prof, dari 30 menit juga bisa saya tanpa istirahat. Ya monggo, silakan aja kan, dosis masing-masing itu maksudnya. Nah, saya atau mau coba ya, ini Anda lakukan itu. Kalau saya di kolam renang kemarin, kalau sering di Pondok Indah itu kan 100 meter ya. Saya coba dong, ya kan. Pas dia 59 mau jam 6 gitu kan, 59 detik kan udah buka pagi-pagi tuh. 59 langsung gitu. Pas saya sampai itu jam di depan saya tulis sudah jam 6 gitu. 59 terus jam 6. Berarti 1 menit saya dengan 100 meter dapat. Itulah performance saya. Wah, ya alhamdulillah, puji Tuhan masih mampu saya 100 meter 1 menit gitu. Ya Anda mesti tes sendiri dan tahu sendiri performance-nya. Tapi mulainya pelan-pelan dulu, pemanasan dulu. Ya, jangan dipaksakan. Iya. Nah, ini ada yang tanya, Prof. Ini Mbak Dian Putri. Saya saat selesai latihan kok badannya sakit-sakit, padahal pemanasannya sudah dilakukan secara maksimal sesuai arahan pelatih. Itu kenapa ya, Prof? Mohon informasinya. Jadi Anda mesti hati-hati dengan dosis tadi. Kemungkinan Anda bergerak atau melakukan olahraga sudah masuk di anaerobik. Apa itu anaerobik? Anaerobik itu Anda sudah berutang oksigen kepada tubuh, di mana asam laktat sudah naik, asam laktat maksudnya. Jadi kan Tuhan sudah memberikan asam laktat di semua manusia supaya jangan maruk, tahu diri gitulah, ya kan? Nah, di mobil motor kan ada 200 km kan, ada itu tachometernya ya. Belum apa-apa Anda udah langsung 200 meter, 200 km per jam kan ngawur itu. Ya kan, mobilnya yang rusak nanti. Kan mulainya pelan-pelan, kopling 1 dulu pemanasan, ya kan? Kopling 2. Nah, kalau memang itu kopling 3. Kalau prek baru bisa langsung kopling 5. Atau mau melambung orang baru pakai kopling 5, bukan kopling 5 terus. Rusak nanti. Rusak itu otot. Jadi dosisnya tolong diperhatikan. Utang oksigennya dibayar dulu, itu namanya dep oksigen. Karena oksigen itu yang membakar asam laktat tadi, gitu loh. Asam laktat ya. Nah, Prof, kalau misalkan satu hari dia udah rutin latihan, nah satu hari dia nggak latihan sama sekali, boleh nggak di hari berikutnya hutang latihan yang kemarin itu dibayarkan pada hari yang pas mulai lagi latihan? Ya, ada teori penelitian mengatakan lebih baik Anda 10 menit tiap hari daripada putus gitu. Mendingan begitu, Anda bagi ke itu. Karena Anda kan umpamanya Anda kan punya keterangan kenapa saya nggak mau latihan satu hari. Tapi kalau Anda sebagai orang biasa hobi ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Tapi jangan difulkan di satu hari, karena besoknya Anda teler itu, asam laktatnya tinggi kan, pasti minta diurut. Ya syukur-syukur kalau nggak cedera, ya kan. Oleh sebab itu ada namanya sesi latihan, ya ada unit latihan pagi, pemanasan dulu sekian, paling cuma 45 1 jam, nanti sore 1 jam. Kalau Anda pagi sore atau sehari 3 kali sehari, ya kasihlah ini juga kalau Anda cuma dosisnya low atau moderate ya nggak ada masalah, ya kan. Atau
kalau Anda mau supaya sehat, ya 1 hari penuh latihan ya. Saya selalu gitu kalau tim nasional, saya 10 tahun menjadi dokter PSSI. Saya lepaskan, habis tanding saya bilang kalian boleh ke mall, bebas. Ya, tapi jam 10 malam balik gitu. Jadi kasih mereka faktor psikologi, kasih mereka bebas ke mall. Jadi cuci itunya pikirannya juga jadi santai gitu. Jadi secara psikis juga bisa kita melakukan recovery gitu. Sambil jalan kan, jalan kan tarik napas. Iya. Gitu. Jadi fisik dan mentalnya juga tetap terlatih dengan rekreasi itu. Nah, ini nih Prof, terakhir nih Prof. Nih, apakah pemeriksaan mental atau psikis atau berkonsultasi di rumah sakit jiwa dengan psikiater bisa malah makin memperburuk, Prof? Karena yang dia lihat, yang Mas Kelik lihat, biasanya orang-orang tuh takut ke psikiater, takut dibilang gila gitu. Jadi itu gimana, Prof? Apakah memang berpengaruh pemeriksaan ke rumah sakit jiwa itu malah memperburuk, malah tambah bikin stres? Ya ini kan jadi kembali lagi, kalau Anda berpikirannya udah negatif, ya pasti negatif larinya gitu loh. Ya, karena Anda udah merasa berzuzon kan, wah ini gue dibilang gila, gue nggak gila kok. Ya yang salah siapa, yang datang ke rumah sakit siapa? Ya kan, karena kita begitu. Kalau saya nggak sakit ya ngapain? Nah kalau sudah sampai dibilang gila, itu juga macam-macam penyakit, ada macam-macam. Saya kan belajar di situ. Jadi tidak sampai segitu. Jadi jangan sampai segitunya, sebab di sana kan ada tes, Anda ditanya, ya kan. Tapi yang saya berikan itu yang paling bagus itu selama tanda-tanda normal, nadi pernapasan, terus nggak pernah teriak-teriak sendiri, ya itu karena normal gitu. Kalau Anda udah marah-marah, nah ini yang bahaya nih, ya kan, ngiri kan. Ada teman saya tuh marah-marah. Kenapa lu marah-marah? Gue lihat cewek gue lewat tuh itu, pas dia ketemu mau ditampar, ditanya, lu udah stres sendiri mau ditampar, terus dia bilang ini saudara gue dari kampung, nah kan, untung dia nggak tonjok. Nanti kan dibilang lalu akhirnya jadi ribut nanti kan, yang dia nanti berantem, udah apalagi kalau dia udah tonjok, gara-gara itu putus malah tambah stres lagi. Jadi berpikirlah ya, beri ketenangan, tenang dulu ya. Jadi kalau Anda udah berzuzon masuk rumah sakit terus takut dianggap gila, ya jangan ke rumah sakit, ya gampang kok ya. Gitu loh Mbak maksudnya. Oke. Baik Prof James, terima kasih banyak nih. Sama-sama. Materinya luar biasa, tambah wawasan dan pengetahuan. Jadi antara olah fisik dan olah psikis juga harus benar-benar dikelola. Iya, mind and body kan. Saya bisa lihat ini mindnya Anda, ya kan, psikisnya Anda itu bagus. Dari kelihatan dari muka, dari senyum, dari itu akan terpancar dari muka kok, dari tubuh ya kan. Betul. Dari gestur tuh kalau udah dari kusut, gestur. betul. Ya. Tapi kalau dari gestur udah begini terus teriak-teriak, itu memang ke rumah sakit gila itu bisa. Canda loh, canda. Ya. Baik Prof James, terima kasih sekali lagi. Sama-sama, terima kasih. Baik. Mohon maaf kalau ada kekurangannya ya. Sama-sama Prof. Baik. Saya akan menyimpulkan dari materi yang disampaikan oleh Prof James, di mana olahraga mempengaruhi psikis dan fisik. Karena dengan olahraga dapat memunculkan hormon bahagia, apa aja, endorfin, dopamin, oksitosin, serotonin, itu semuanya muncul dari berolahraga. Dan selain hormon-hormon tadi, komponen fisik pun juga akan terlatih seperti speed, endurance, flexibility, dan power. Itu semua yang ada di seluruh tubuh kita benar-benar terolah dengan baik. Seperti kembali lagi di materinya Prof Firman juga, sosial, kecerdasan sosial, spiritual, semua emosional, itu semuanya juga sehingga imunnya meningkat, antibodi meningkat. Antibodi meningkat. Nah, olahraga terbagi beberapa, ada olahraga rehabilitas, olahraga rekreasi, olahraga hobi, dan olahraga prestasi. Jadi manfaat olahraga sangat berpengaruh langsung kepada kesehatan kita, khususnya pada masa pandemik sekarang. Jadi kita semua harus rajin berolahraga untuk mencegah virus masuk, karena proses pertukaran
antara karbon dioksida dengan oksigen. Jadi jangan malas-malas, jangan kebanyakan tidur. Harus tetap produktif dan kreatif untuk melawan segala macam penyakit dan tentunya bisa bahagia dan rileks. Nah, sugesti diri dengan hal baik agar terhindar dari stres dan penyakit. Olahraga yang cocok saat ini adalah jalan santai, jalan cepat, dan jogging. Itu karena murah meriah dan bisa dilakukan di mana saja. Nah, pengaruh lain dari psikis yang baik juga dapat mempengaruhi diri kita agar diri kita dan hidup kita jadi baik pula. Jadi tadi kita juga sudah sama-sama menghitung pernafasan normal, nadi normal, dan berat badan normal. Nah, kita masuknya ke yang mana nih, normal atau enggak gitu. Jadi mulai deh nanti sore mungkin ya bisa beraktivitas untuk supaya nggak rebahan terus ya, Prof. Betul. Nanti malah virusnya masuk karena virusnya ngeliat, oh ini anak malas nih, jadi serang aja. Iya. Baik, Tuhan kasih kaki biar gerak. Iya, jadi nggak boleh dipakai buat tiduran. Iya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk Prof. Firman dan Prof. James. Siap. Tidak terasa kurang lebih 5 jam. Dari jam 9 pagi nih Prof kita sampai pukul 12.30 kita sudah sama-sama menerima materi yang sangat luar biasa. Saya yakin setelah ini pemuda Indonesia, khususnya peserta yang hadir hari ini, dapat semakin bugar dan dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitasnya. Nah, bukan berarti kegiatan yang dilakukan di rumah atau terbatas karena protokoler kesehatan membuat kita tidak produktif dan kreatif, ya kan? Nah, mulai sekarang lakukan aktivitas fisik yang bisa membuat kita bugar, sehat, dan bahagia tentunya. Amin. Terima kasih untuk Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga Nasional Republik Indonesia yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kebugaran jasmani bagi pemuda dengan tema kebugaran jasmani, meningkatkan energi, produktivitas, dan kreativitas pemuda di hari pertama. Terima kasih kepada Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional PPPON Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Bapak Triwinarno AKCA. Terima kasih kepada narasumber Bapak Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SHMSI DFM. Terima kasih untuk Profesor Dr. Firman Delis MPD. Terima kasih juga untuk Profesor Dr. James. Sama-sama. Sehat selalu. Amin. Terima kasih juga kepada seluruh peserta. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Semoga pengetahuan yang didapat hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan tentunya untuk sekitar. Sampai ketemu lagi besok untuk materi yang lebih luar biasa. Mari pemuda Indonesia membangun bangsa dengan terus produktif, kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing sebagai wujud kontribusi nyata pemuda untuk bangsa dan negara. Selalu berkarya dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka, Pak Jim. Selamat, Pak Jim. Terima kasih, sama-sama. Merdeka. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih Mbak Reka dan semuanya. Amin. Prof. Firman. Pak Jim, makasih Pak Jim. Pak Reka. Yang mau ikut ada lagi tanggal 24 tentang periodisasi latihan dari UMT. Silahkan daftar ke sana. Baik. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. 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 Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Reka yang telah memandu sesi pemaparan materi diklat hari ini. Kami ucapkan terima kasih pula kepada para pemateri yang telah membagikan ilmu dan pengetahuannya yang luar biasa bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya materi maka berakhir pula acara diklat hari ini. Namun sebelum itu ada pengumuman terlebih dahulu yang akan disampaikan. Mohon untuk disimak dengan seksama. Yang pertama, untuk penggantian paket data akan diberikan kepada peserta melalui nomor ponsel yang telah terdaftar yang mempunyai aplikasi GoPay. Paket data tersebut akan diberikan sesuai dengan aturan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia paling lambat dalam waktu 15 hari kerja.
Dan untuk pengiriman e-sertifikat akan diberikan kepada peserta melalui email masing-masing yang telah terdaftar dan sesuai dengan aturan atau persyaratan yang berlaku. Dan untuk link materi, biaya pengganti paket data dan e-sertifikat tersebut akan dikirimkan hanya kepada 500 orang peserta yang sudah mendaftar, mengisi absensi online, dan mengikuti 3 hari diklat hingga selesai. Serta keputusan panitia mengenai peserta yang berhak mendapatkan e-sertifikat dan biaya pengganti paket data adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Para peserta yang mengikuti pelatihan ini diwajibkan untuk subscribe, like, dan share acara kami di official YouTube kami di PPPON Kemenpora. Dan untuk peserta diharapkan untuk mendaftar kembali pada diklat kebugaran jasmani bagi pemuda untuk esok hari dan seterusnya pada link yang ada di layar Anda. Demikian pengumuman yang disampaikan. Tak terasa kita telah berada di penghujung acara. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kebugaran jasmani, meningkatkan energi, produktivitas, dan kreativitas pemuda selama 3 hari ke depan. Selanjutnya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SH MSI DFM. Terima kasih pula kepada Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Triwinano AKCA. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada para pembicara hari ini, yakni Bapak Profesor Dr. Firman Syahdelis MPD dan juga Bapak Profesor Dr. James Tangkudung MPD. Begitu juga dengan moderator Ibu Rekarati Julianti MPD dan juga kepada seluruh peserta yang telah bergabung pada diklat hari ini. Kiranya diklat ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan seluruh informasi ataupun pengetahuan yang telah kita dapatkan menjadi landasan bagi kita untuk terus semangat dan aktif dalam berolahraga dan juga menjadikan motivasi kita untuk menjadi inspirator muda dalam meningkatkan perkembangan olahraga di Indonesia tentunya. Baik, kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau hal yang kurang berkenan selama berjalannya kegiatan hari ini. Sampai jumpa pada diklat kami esok hari dengan materi dan juga pembicara yang tak kalah menarik dan juga bermanfaat tentunya. Saya Berliana Fajrin selaku pembawa acara mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kemenpora, Pemuda Maju, Olahraga Jaya. Abdul, Bang ini isi evaluasi Pak. Cari di atas. Cari atas ya. Wassalam. Ada. Ini linknya adalah linknya. Coba cek.
Yang paling bawah ini anak nato. Paling nato tulingnya.